Lanjutkan tentang set instruksi ya. Kalau ingin membuat program, ya, kita harus tahu set instruksi dari prosesornya ya. Jadi set instruksi itu tergantung atau dia mengikuti arsitektur organisasi dari komputernya gitu ya, prosesornya gitu ya. Tiap prosesor punya desain atau set instruksi yang berbeda-beda ya. Misalkan Intel ya, atau Pentium ya, Pentium 3 misalkan dengan Intel yang terbaru ya, prosesor Intel yang terbaru apa? Misalnya Titanium gitu ya misalnya. Nah, pasti ada perbedaan. Atau misalnya dengan prosesor buatan Motorola atau Zilog dan sebagainya, pasti akan berbeda set instruksinya. Dan itu akan berpengaruh untuk pembuatan program bahasa assembly-nya ya. Bahasa assembly-nya akan berbeda perintahnya. Apa itu set instruksi ya? Ya, sekumpulan instruksi ya yang dikenali oleh prosesornya atau CPU ya. Ya, dia akan berasosiasi dengan bahasa mesinnya ya. Kalau set instruksi itu akan berasosiasi dengan bahasa mesin. Ya, kalau sudah pernah saya kasih contoh ya, yang dari Bian ITER itu ya, itu yang buat komputer dengan broadboard itu ya, breadboard itu ya. Nah, sudah saya kasih ilustrasinya. Contoh sederhana bahasa mesin itu seperti apa gitu ya. Sudah pernah saya kasih contoh ya. Dalam biner ya. Kode mesin ini dalam biner ya. Nah, untuk mempermudah supaya kalau semuanya biner kan kita nggak bisa ya, sulit ya untuk buat programnya gitu ya. Untuk mempermudah supaya mudah untuk diprogram, kita memprogram disajikannya dalam bahasa assembly gitu ya. Bukan biner ya. Kemudian ada elemennya ya, dalam satu set instruksi itu ada yang namanya opcode-nya ya, atau operation code-nya ya. Nah, dia yang menentukan perintah apa ini gitu ya. Nah, misalnya nanti ada move, ada store dan sebagainya. Kemudian ada source-nya ya, source operand. Nah, ini operand ini mirip dengan variable ya. Nah, reference biasanya untuk bisa reference ke register atau memori biasanya. Source operand. Kemudian result of operand reference ya. Nah, ini untuk menyimpan dari hasil ya, hasil operasinya nanti disimpan di operand itu ya, atau variabel itu. Kemudian ada bagian atau elemen next instruction reference ya. Nah, nanti setelah menyelesaikan perintah ini melakukan yang itu gitu ya, next instructionnya. Nah, kalau di level mesinnya ya, di level mesin ya, setiap instruksi itu dia punya kode tertentu ya, seperti yang sudah pernah diilustrasikan yang di Bian ITER itu ya. Itu kali itu 4 bit ya, dia hanya 4 bit ya. Setiap instruksi, masih ingat nggak, dia kan bikin komputer ya 8 bit. Nah, itu dia desain untuk set instruksinya gitu ya. 8 bit itu 4 bit untuk set instruksinya. Buat listnya kan itu 00, kalau 000 apa gitu ya, 001 apa, 0010 apa, 0100 apa, dan seterusnya ya, sampai 111 apa gitu. Nah, setiap kode itu dia punya tugas masing-masing gitu ya. Nah, kalau 00 dia tugasnya apa, atau ketika dibaca perintah itu apa yang dilakukan oleh komputer gitu ya. Nah, itu namanya kode instruksi atau instruksi ya, instruksi dalam. Nah, kalau untuk kita programmernya gitu ya pakai bahasa assembly tadi yang seperti ini gitu ya, perintah-perintah yang seperti ini. Istilahnya mnemonik ya, singkat, perintahnya singkat, mudah diingat gitu ya.
untuk melakukan operasi penambahan add ya, pengurangan sub ya, untuk load data, load nih ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh satu perintahnya ya. Jadi kalau bahasa assembly itu satu baris itu satu perintah gitu. Anda tidak bisa menulis bahasa assembly jadi satu baris, satu program satu baris gitu, nggak bisa ya. Satu perintah satu baris. Kalau bahasa C kan Anda mau nulis programnya satu baris gitu bisa kan? Kan dipisah titik koma kan? Ya. Coba aja. Ya, tapi secara estetika nggak bagus ya. Kalau secara kalau di running ya jalan, programnya jalan gitu. Tapi kan kalau mau dibaca, Anda mau dipelajari programnya, ya itu bedanya ya. Kalau bahasa assembly dia satu baris satu perintah. Gitu. Nah, ini misalkan satu rangkai instruksi ya, contohnya ya, formatnya contoh satu rangkai instruksi gitu misalkan ini ada 16 bit ya, instruksi dengan 16 bit datanya. 16 bit ini digunakan untuk satu instruksi ya. Itu dibagi-bagi bitnya ya, 4 bit untuk opcode-nya ya, 4 bit untuk operation code-nya ya, untuk perintahnya apa gitu ya. Nah, ini 4 bit cukup ya. Nah, berarti kalau 4 bit ada berapa macam perintah ini? Ada berapa banyak opcode-nya di sini kalau 4 bit? Ya 2 pangkat 4 ya. Kenapa 2 pangkat 4? Kemudian di sini ada operan 6 bit untuk operan reference ya, 6 bit satu lagi untuk operan reference juga ya. Ada 2 operan reference masing-masing 6 bit. Nah, ini untuk menyimpan datanya ya. Nah, ini berarti lebar datanya adalah 6 bit. Bisa nanti ini source-nya ya, biasanya source, kemudian destination-nya ya, sumbernya, tujuannya biasanya untuk menyimpannya tadi ya. Nah, untuk result-nya ya. Nah, ada source-nya, ada result. Nah, kalau contoh ini ya, ini print opcode-nya nih. Ini opcode-nya ini source-nya, operannya. Source operan, ini result operan ya. Saya lupa biasanya di sini. Nanti kalau ini ditambahkan ya, nilai atau data yang ada di A ini ditambahkan dengan data yang ada di B. Nanti hasilnya disimpan di result operannya gitu. Macam-macam instruksi ya. Ini pengelompokannya ya. Ada instruksi untuk data processing, ada untuk data storage ya. Kemudian data movement, dan untuk alur kendalinya ya, overflow-nya ya, alur programnya gitu ya. Kalau logika program ini nanti di sini nih ya, mainnya di sini. Seperti perulangan ya, percabangan gitu. Itu di flow controlnya gitu. Kemudian kalau dalam bahasa assembly ya, untuk alamat ya, alamat ini terkait operan tadi ya, terkait operan alamat ya. Alamatnya ini bisa 3 alamat ya. Nah, ini seperti ini operan 1, ini 1 alamat ya. Operan 2, operan 3. Ya, alamat ini nanti bisa alamat memori, bisa register, bisa IO juga gitu ya. Nah, kalau yang 3 alamat ini, nah resultnya ini sendiri dia ya. Operannya khusus untuk operan source-nya ya. Ada 1 operan lagi untuk result ya. Address untuk result. Ya, ini membutuhkan lebar bit datanya lebih banyak ya. Kemudian ada yang 2 alamat ya. Ada 2 alamat. Nah, kalau yang 2 alamat nanti 1 alamat digunakan untuk resultnya ya, untuk menyimpan hasilnya gitu. Nah, misalkan A ditambah B gitu ya, nanti hasilnya disimpan di A gitu. Nah, misalnya di A itu ada 5, di B ada 6 misalkan ya. Nah, 5 tambah 6 nanti hasilnya disimpan di A. Nah, A-nya ditimpah tadinya 5 jadi 11 gitu, misalkan ya. Nah, ini akan mengurangi dari panjang instruksinya tadi ya. Kalau tadinya mungkin kalau 3 alamat bisa 16 atau 20 bit misalkan ya. Kalau 2 alamat misalkan bisa jadi 16 misalkan, 16 bit atau lebih kecil. Ini akan mengurangi dari, nah, kalau gini kan lebih panjang ya. Nah, ini lebih panjang nih.
kebutuhannya. Ini bisa mengurangi lebar dari kebutuhan data untuk instruksinya gitu. Lebar data instruksinya. Nah, kadang membutuhkan temporary storage ya. Biasanya digunakan namanya register ya, register akumulator gitu. Untuk menyimpan sementara ya. Sebelum ini dioperasikan, setelah dioperasikan. Nah, ada yang satu alamat. Nah, gimana yang satu alamat? Nah, tadi ya, ini bisa menggunakan register akumulator ya. Nah, dibantu dengan register akumulator. Data satu di yang pertama ya, bisa hanya ada satu alamat ya. Nah, nanti disimpan dulu di akumulator. Seperti yang program itu ya, yang program yang ilustrasi itu yang pernah saya sampaikan itu. Nah, itu kan disimpan dulu di akumulator dia. Nanti ditambahkan. Nilai yang kedua dimasukkan di alamat yang sama, nanti ditambahkan gitu. Nanti hasilnya biasanya disimpan lagi di akumulator. Nah, ini digunakan di awal-awal ini ya. Nah, di awal perkembangan ya. Nah, kemudian ada 0 alamat. Nah, alamatnya gimana? Nah, ini menggunakan stack ya, namanya stack. Nanti ada register stack ya, namanya prinsip stack ya. Nanti ada satu register digunakan untuk, jadi dia tidak menggunakan memori ya. Push A ini masukkan di stack ya. Push B ya. Kemudian di add. Sudah belajar tentang tumpukan belum ya? Struktur data belum ya? Struktur data? Sudah ya. Ya, stack, queue ya, antrian ya. Apa bedanya stack sama queue? Ya, kalau antrian prinsipnya apa? First in, first out ya. Yang pertama masuk, yang pertama keluar gitu kalau antrian ya. Kalau tumpukan first in atau last in, first out ya. Ya, ini kan last in yang mana nih? Last in yang B ya. Jadi di add ya, di add B, di add dengan A gitu. Nah, ini hasilnya nanti disimpan di perbandingan semakin banyak alamatnya ya akan semakin kompleks instruksinya gitu. Kalau view lebih sedikit alamatnya, dia instruksinya akan lebih panjang ya. Kalau ini lebih singkat. Kalau misalkan seperti misalnya 3 tadi ya, 3 alamat itu bisa dalam satu baris gitu ya. Kalau dengan 2 alamat bisa 2 atau 3 baris gitu ya instruksinya gitu. Kalau semakin sedikit alamatnya, dia semakin panjang programnya gitu ya. Nah, tapi lebih cepat dalam eksekusi ya. Nah, lebih cepat dalam. Kemudian jika Anda ingin membuat desain sebuah set instruksi ya,